Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey sobat belajar semua, jumpa kembali bersama saya Dwi Sudana di Live Classes Matematika. Hari ini saya akan membawakan materi yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kita, gampang mudah dijumpakan. Seperti sobat belajar semua lihat, pasti pernah lihat dong gambar-gambar atau logo-logo ini ada di mana. Ya, hari ini kita akan belajar tentang permutasi matematika wajib kelas 12. Wah, saya dikira bakal main game ya. Ya, permutasi ini ternyata bisa menentukan kemenangan atau kita menjadi MVP atau ace dalam satu pertandingan, dalam satu game. Sobat belajar semua, seperti tadi ada tampilan game-game di sini. Banyak jenis game yang kita ketahui, konsol, online. Jenis-jenisnya permainannya FPS, LPG, 5v5, 5 lawan 5, 3 lawan 3. Oke. Nah, di mana dalam penyusunan tim, strategi penyusunan tim, kita melibatkan salah satu cabang ilmu matematika, yaitu kaidah pencacahan, yang mana ada cabangnya lagi permutasi dan kombinasi. Dalam strategi pemenang ditentukan kombinasi role yang apik, gitu. Pemilihan role biasanya kalau misalkan di game MOBA ada tank, support, mage, fighter, and marksman. Ataupun di game FPS ada support, sniper, dan yang lainnya. Tidak sembarangan orang kan bisa memainkan role-nya dengan apik, dengan baik gitu. Role dari permainan tersebut. Nah, kemungkinan seseorang menjadi MVP juga dapat dihitung oleh permutasi. Penasaran bukan? Sobat belajar semua, bagaimana matematika ternyata menjadi basic dalam permainan game, baik itu game konsol, online, FPS, LPG, MOBA, dan sebagainya. Mau tahu? Karena belajar itu mudah, stay tune, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Sebelum kita mempelajari tentang permutasi, alangkah baiknya kita mengenal faktorial. Pernah nggak sih melihat operasi hitung faktorial? Itu loh yang ada pentung-pentungnya itu. Ada simbol pentung-pentungnya. Simbol pentung. Simbol tanda serunya. Oke. Untuk mengenal faktorial, n faktorial. N faktorial. Apa sih yang dimaksud dengan n faktorial? Itu ialah sama dengan cara hitungnya n dikali n dikurang 1 dikali n dikurang 2 dan seterusnya sampai dengan 3 kali 2 kali 1 sampai habis perkalian 1. Dengan catatan khusus, setiap n itu bilangan asli. Bilangan asli, berarti bilangan asli kan dimulai dari 1. Bagaimana jika ketemu soal 0 faktorial? 0 pentung. 0 pentung. 0 pentung itu sama dengan 1. 0 tanda seru atau 0 faktorial sama dengan 1. Nah, 1 faktorial pun sama dengan 1. Lalu kalau ada soal 5 faktorial, 5 pentung. 5 pentung artinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Inilah hasil dari 5 faktorial. 5 kali 4 20, kali 3 60, kali 2 120, kali 1 ya 120. Jadi 5 faktorial itu ialah 120. Kenapa sih harus mempelajari dulu atau mengenal dulu faktorial? Mengenal dulu si pentung. Kenapa? Karena pada operasi permutasi, kaidah permutasi melibatkan operasi hitung faktorial. Yang mana yang dimaksud dengan permutasi ialah penempatan suatu unsur berdasarkan urutannya.
Itu pemutasi. Nah, tadi kita sudah pelajari tentang faktorial atau sudah mengenal tentang faktorial. Di sini ada sajian soal di mana hitunglah nilai n yang memenuhi n faktorial dikali 3 faktorial per n faktorial dikali n dikurang 3 faktorial sama dengan 33/4. Di sini kita mencari nilai n-nya yang memenuhinya. Berapa sih kira-kira nilai n? Dengan konsep atau kita tadi sudah mengenal faktorial, definisi dari faktorial sendiri, definisi dari si n pentung itu sendiri, kita dapat menemukan nilai n. Pembahasannya, di sini n faktorial dikali 3 faktorial per 6 faktorial dikali n dikurang 3 faktorial. Yang kita mainkan sisi kiri dulu, yang ada n pentung dan n dikurang 3 pentung. Atau n faktorial, n dikurang 3 faktorial. Yang sisi kanannya kita diamkan dulu. Karena memainkan yang sisi kiri di mana n pentung tadi pada pengenalannya, n pentung sama dengan n dikali n kurang 1 dikali n kurang 2 dikali n kurang 3 sampai dengan kali 3 kali 2 kali 1. Maka n faktorial di sini akan saya buat sama dengan n dikali ini. Nilainya ekuivalen. Sama ya. Nilainya ekuivalen. Sehingga didapat bentuk n minus 3 faktorial dengan n minus 3 faktorial di denominatornya. Di penyebutnya. Oke. 6 faktorial saya jadikan 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Kenapa sih harus sampai 3 faktorial? Kan di atas sudah ada 3 faktorial. Sehingga kita bisa simples atau mensederhanakan bentuk yang sisi kiri ini. Di mana n dikurang 3 faktorial, n dikurang 3 pentung, bisa kita eliminate. Atau bisa kita eliminasikan. Kita coret lah ya. Si n kurang 3 pentung yang ada di atas dan di bawah. 3 pentung juga bisa tereliminate dengan 3 pentung yang di bawah. Jadi sederhana kan bentuknya? Maka kita akan mendapat hasil n dikurang 1 dikali n kurang 2 per 6 kali 5 kali 4. Di mana yang n kurang 3 pentung sudah tereliminate, 3 pentung juga sudah tereliminate. Lanjut dong, sampai sini. Gunakan trik lagi. 4 ada di sisi kanan, posisi penyebut. 4 ada di sisi kiri. Sisi kiri, posisi penyebut. Setara dong posisinya. Nah, karena bernilai ekuivalen, kita bisa eliminate 4 dengan 4. Sehingga didapat hasil n min 1 dikali n min 2 sama dengan 33 kali 30. Dari mana sih 33 kali 30-nya? Perhatikan, tadi kan sudah tereliminate 4-nya. Berarti 6 kali 5. 6 kali 5, 30. Cross multiply. Perkalian silang. 30 kali 33, 33 kali 30. Ini kan sisa 1. Kalikan. Dia tidak mengubah bentuk. Tetap n, n-1, n-2. Nah, gunakan trik lagi. Kalau kalian menuliskan 33 kali 30, boleh nggak sih saya pecah? Boleh nggak saya pecah? Jadi seperti ini. Yang sisi kiri saya tetap dalam bentuk yang sudah paling sederhananya. n, n-1, n-2. Sama dengan 33 dikali 30 saya sederhanakan jadi 33 saya sederhanakan menjadi 11 kali 33 kali 3 untuk nilai 33. Selanjutnya 30 saya sederhanakan menjadi 3 kali 10. Ya.
Ekuivalen ya, nilainya tetap tidak mengubah hasil kan. Selanjutnya, dia akan mendapat hasil 3 kali 3, 9. Boleh saya tuliskan seperti ini kalau perkalian, walaupun dia ada di tengah. Boleh ya, karena perkalian. 11 kali 10 kali 9. Sobat belajar semua, perhatikan. Maka nilai N-nya berapa sih kira-kira? Nilai N-nya? Posisi N di sini. Dia ada di sama dengan 11. Atau contoh lagi, ambil posisi N-nya N-1. N-1 sama dengan, berarti posisinya dengan 10 dong. Setaranya 10. N sama dengan 11. Posisi ambil N-2. Dia sama dengannya dengan 9. Berarti N-2 sama dengan 9. N sama dengan 11. Ketemu ya nilai N-nya. Nilai N-nya adalah 11, di mana yang memenuhi persamaan N faktorial, N pentung, dikali 3 pentung per 6 pentung, dikali N-3 pentung, sama dengan 33 per 4. N-nya 11. Mudah ya, sobat belajar semua? Mudah. Nah, baru deh mengenal permutasi. Di mana tadi dengan kita pelajari permutasi ini, kita bisa jadi pro player, pemain game yang handal. Kenapa? Karena kita bisa memprediksi, kita bisa membuat susunan tim yang dapat memenangkan permainan tersebut. Ya, walaupun dalam aplikasinya ketika kita main nggak perlu lah menghitung-hitung segala. Tapi kalau kita sudah mengenalnya, kita bisa lebih mahir. Oke, mengenal permutasi. Di mana permutasi ada kondisi pertama. Oh, kalau ada kondisi pertama berarti ada kondisi selanjutnya dong. Iyalah. Kondisi pertama, permutasi R unsur dari N unsur yang berlainan dengan R kurang dari sama dengan N. Maka kondisi pertama mendapat kaidah atau rumusan seperti ini. Diperhatikan, dengan R unsur dari N unsur penempatannya. P, N, R sama dengan N pentung. N pentung, N faktorial per N dikurang R pentung faktorial. Melibatkan operasi faktorial. Di mana sobat belajar semua tadi sudah mengenal operasi faktorial. Lanjut, karena ada kondisi pertama, ada kondisi berikutnya. Kondisi berikutnya ada kondisi 2, saya sebut di sini. Di mana permutasi N unsur, di antaranya ada K unsur yang sama. Ada K unsur yang sama. K lebih kurang dari sama dengan N. Terkena kaidah permutasi seperti ini. Bisa sobat belajar perhatikan kondisi 2. Atau jika terdapat N1, N2, N3 dan seterusnya, unsurnya yang sama, maka terkena seperti ini. Operasi atau kaidah dari permutasi kondisi kedua. Ada lagi nggak sih kondisi berikutnya? Masih ada. Kondisi berikutnya. Kondisi berikutnya disebut permutasi siklis. Atau sering dalam pola melingkar. Permutasi siklis itu. Siklus, asal kata dari siklus. Jika tersedia N unsur yang berbeda, maka permutasi siklis sama dengan N dikurang 1 pentung. Pentung faktorial. N dikurang 1 faktorial. Permutasi sampai saat ini ada di kelas 12 matematika wajib ada 3 kondisi tersebut dengan L unsur, dengan K yang sama atau N1, N2, N3 yang sama, dan siklis. Gimana sih Kak bedakan menggunakan kondisi 1, 2, dan 3. Pada kondisi 1, biasanya berupa penempatan. Contoh, pada soal di sini. Soal di sini, satu tim e-sport terdiri 5 pemain utama. Terdapat 10 calon pemain yang akan dipilih. Tentukan banyak cara dalam memilih susunan tim e-sport tersebut. Dari 10 akan dipilih 5. Dari 10 akan ditempatkan 5. Berarti kondisi keberapa? Tadi kalau kondisi
kedua, dia harus ada yang sama, melibatkan unsur yang sama. Kondisi ketiga, dia tadi berupa siklis atau melingkar. Nah, bagaimana dengan soal ini? Kondisi pertama. Pembahasannya, kenapa sih kondisi pertama? Kita lihat, terdapat 10 calon untuk mengisi 5 posisi pemain. Misalkan, tank, mage, marksman, fighter, dan support. Oke. Nah, dengan permutasi P10-5, di mana dari 10 akan menempati 5, berapa banyak cara yang akan dipilih timnya? Kondisinya seperti ini, di mana N-nya 10, L-nya 5. Maka permutasinya sama dengan 10 pentung per 10 dikurang 5 pentung. 10 pentung itu cara ngitungnya gimana tadi? 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 dan seterusnya. 10 kurang 5 pentung gimana? Kurangkan dulu dong yang di dalam kurung. 10 kurang 5 berapa? 5 pentung atau 5 faktorial. 5 faktorial ini gak usah dijabarkan. Kenapa? Untuk lebih mudah menghitungnya. Sobat belajar semua, perhatikan. Tadi 10 pentung atau 10 faktorial. 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Nggak saya teruskan. Karena di penyebutnya akan memuat 5 faktorial. Bisa kita eliminate. Mudah kan? Nah, 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6. Tinggal kita hitung. Didapat hasil 30.240. Ini adalah cara kita sebanyak 30.240 dalam menentukan kombinasi atau susunan tim e-sport tersebut. Itu soal apa? Pertama, di mana kondisi 1 lah yang digunakan. Permutasi kondisi 1. Selanjutnya, soal kedua. Tentukan banyaknya susunan huruf yang berbeda yang disusun dari huruf matematika. Lihat, matematika. M-nya ada 2, A-nya ada 3. Selanjutnya T-nya ada 2. Ada yang sama loh. Ada yang sama. Yang akan disusun. Susunannya ada berapa huruf? 10 huruf. Berarti dari 10 ada 3 yang sama, 2 yang sama, 2 yang sama. Kondisi berapa yang kita gunakan? Kondisi 2. Permutasi kondisi 2. Langsung saja kita cek pembahasannya. Banyaknya susunan huruf yang berbeda disusun dari huruf matematika. Dengan menggunakan permutasi yang tadi kondisi 2. N faktorial per N1 faktorial dikali N2 faktorial dikali N3 faktorial. Mana sih yang dimaksud dengan N1 faktorial? Yang samanya yang mana? Dari matematika. Huruf yang samanya mana? M. Ada 3. Ada 2. A. Ada 3. T. Ada 2 T-nya. Berarti N1-nya 3, N2-nya 2, N3-nya 2. Karena yang samanya saja. Kenapa yang satu yang nggak sama nggak dihitung? Ya kan 1 faktorial 1. Tidak mengubah bentuk nantinya. Maka 10 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial. Ingat, jangan dihitung semua 10-nya. Sampai 10 kali 9 kali 8 kali 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jangan. Di sini 3 faktorial paling gede. Kita kalikan sampai dengan cukup mentok di 3 faktorial. Di mana nanti 3 faktorialnya kita eliminasikan atau kita coret. 3 faktorial. 2 kali 1, 2. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. Oke, ini 2. Ini 2, ini 4 kan? Nanti bisa menyederhanakan di sini. 7 kali 6 kali 5 kali 4.
Bisa disederhanakan di sini. Berarti sobat belajar semua tinggal menghitung 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Oke, 4-nya tadi tereliminasikan kan? 4-nya tereliminasikan. Didapat hasil 151.200 susunan yang berbeda. Susunan berbeda. Padahal hurufnya cuma 10 ya. Disusun ternyata ada 10 jenis susunan yang berbeda. Bisa aja duluan A-nya. A, MTE, MTIK, TIK gitu. Jenis pertama, jenis kedua ternyata ada sebanyak 151.200. Lanjut. Tadi soal kedua, kondisi kedua. Mudah ya ditebak alurnya. Soal ketiga, kondisi ketiga dong. Diketahui ada 5 orang yang akan menempati 5 kursi yang mengelilingi suatu meja bunda. 5 yang mengelilingi meja bunda. 5 orang akan duduk berdasarkan meja bunda, di satu meja bunda. Berapa banyak susunan sih yang dapat terjadi? Kan bisa aja seperti ini. Orang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ini susunan pertama. Susunan kedua, orang pertama ada di tengah, orang kedua ada di sini. Sisanya 3, 4, 5. Boleh dong? Boleh. Karena tidak susunannya. Maka permutasi apa sih yang kita gunakan? Jelas, permutasi siklis melibatkan lingkaran. Di mana permutasi siklis sama dengan N dikurang 1 pentung. N-nya itu adalah 5. Maka 5 kurang 1 pentung sama dengan 4 pentung. 4 faktor. Oh iya. 4 faktor ya. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya berapa? 24. 24 susunan yang dapat terjadi pada 5 orang yang akan menduduki satu meja bunda. Mengelilingi satu meja bunda. Ada 24 kejadian. 24 cara. Itulah permutasi. Tapi sebelumnya, sebelum kakak closing, masih tentang permutasi. Misalkan kakak punya 3 permen di sini. 3 permen akan kakak tempatkan pada 2 selah jari. Ada berapa banyak cara sih kakak nempatin? Ini permen pertama, kedua, ketiga. Boleh dong cara pertama saya kakak tempatin permen pertama dan permen kedua. 1 dapat. Saya tukar permen pertama dengan ketiga. Cara kedua, saya tukar permen pertama dengan permen kedua, 2, 3. Cara kedua, ketiga, dan seterusnya. Kira-kira kita bisa nggak sih menggunakan permutasi untuk mengetahui banyak cara saya menempatkan ketiga permen ini pada selip jari saya? Bisa nggak sih menggunakan permutasi? Nah, untuk lebih tahunya lagi, untuk lebih mengerti lagi, sobat belajar semua bisa memperdalam permutasi di kelas 12 ini pada layanan aplikasi Ayo Belajar, di mana ada program video offline-nya, tutor, dan juga tentunya live classes di sesi-sesi berikutnya dalam kelas 12 ini, yang dimana membahas permutasi, yang nanti kedepannya akan membahas tentang kombinasi, dan juga seterusnya. Oke. Mudah kan, sobat belajar? Dari main game ternyata kita bisa belajar matematika. Dari matematika ternyata bisa diciptakan suatu game dan juga strategi-strateginya, di mana menentukan kita menjadi pemenang, menjadi MVP, menjadi ace dalam suatu permainan. Oke, karena belajar itu mudah, gunakan semua fasilitas yang ada pada sobat belajar semua, baik handphone, laptop, PC, selain untuk bermain game, tentunya untuk mendownload dan juga mengikuti program-program Ayo Belajar. Karena belajar itu mudah, sekarang ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!